Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita ketika mendapati keluarga kita melakukan maksiat? Dilihat kondisinya. Kalau dia sudah sering melakukan maksiat dan sudah sering kita nasihati, masih tetap begitu, maka bisa kita lakukan dengan cara tidak mengajak dia bicara, boleh. Dan ini salah satu hal yang diperbolehkan untuk tidak bicara. Jelas ya, supaya dia tahu bahwa kita marah sama dia. Terutama kalau dia sangat cinta kepada kita, itu lebih mudah. Ketika kita marah, maka dia akan merasa saya salah dan dia akan memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya dia memang baru 1 kali, 2 kali melakukan kesalahan, kekeliruan, maka yang paling bagus adalah dinasehati. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Dan ketika seorang merubah kemungkaran dengan hati, maka itu adalah keimanan yang paling rendah. Jadi kita nasihati, beri nasihat. Beri nasihat. Nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, jangan pernah berhenti memberi nasihat. Lihatlah bagaimana paman Nabi. Paman Nabi Abu Thalib melakukan maksiat atau tidak? Hah? Paman Nabi Abu Thalib melakukan maksiat atau tidak? Maksiat. Apa kemaksiatannya? Kesyirikan. Kemaksiatan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Tapi bagaimana sikap Nabi? Hah? Nabi terus memberi nasihat. Karena Nabi tahu pamannya mau baik sebenarnya, cuma dia nggak kuat. Jadi kadang ada orang melakukan dosa bukan karena dia suka dengan dosa itu, atau gimana ya? Bukan karena dia tidak mau lepas dari dosa itu, dia mau lepas, tapi dia nggak mampu. Ada orang seperti itu. Maka orang seperti ini jangan malah dijerumuskan atau jangan malah didorong, tapi diberikan support, diberikan semangat untuk dia bisa meninggalkan dosa. Maka dia butuh partner. Dia butuh partner. Ada orang melakukan dosa, dia butuh partner supaya dia bisa lepas dari dosa itu. Karena sebenarnya dalam hati kecilnya dia mau lepas, cuma nggak bisa. Apalagi semua orang menjustis dia. Semua orang memandang sebelah mata kepada dia. Semua orang menyalahkan dia. Semakin sulit dia untuk lepas dari dosa itu. Maka dia butuh partner. Nah, ada orang seperti ini. Kalau orangnya model seperti itu, maka kita jadi partner dia untuk selalu menasihati, memberikan masukan dan lain sebagainya, dan kemudian membesarkan hatinya supaya dia tidak mengulangi lagi dosanya. Karena ada sebagian orang yang melakukan dosa, kemudian langsung kita tegas kepada dia, dia malah tidak kembali meninggalkan dosa, malah kembali semakin jauh dari kebenaran, semakin besar dosa yang dia lakukan. Dan salah satu sebabnya kita, karena salah di dalam menyikapinya. Ya, salah di dalam menyikapinya. Contoh misalnya, orang tua dengan anak. Kita contohkan orang tua dengan anak. Seorang anak melakukan kesalahan. Ada orang tua yang temperamen, langsung anaknya prak. Pokoknya tadi itu istilah kita, kibata. Ya, kipas baru tanya. Pokoknya langsung main patah-patah istilahnya. Ya. Lihat anaknya gini langsung. Kadang ada anak yang ketika disikapi seperti itu malah dia nekat. Oh, saya sudah dituduh orang tua saya melakukan kesalahan. Oh, sekalian saya melakukan kesalahan. Ada anak seperti itu modelnya. Maka sekali lagi, anak itu butuh partner. Maka orang tuanya jadi partner untuk dia bisa baik. Ya, maka insya Allah antum lebih tahulah kondisinya. Dan setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Maka sikapilah mereka sesuai dengan kondisinya. Hadithun nas bima yafhamun. Ajaklah manusia bicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya, kemudian dalam kaidah para ulama disebutkan setiap ucapan itu ada tempatnya. Kullu maqalin maqam wa kullu maqamin maqal. Ini kaidah para ulama kita. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya. Maksudnya kita mengucapkan sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Mana yang bisa kita sikap tegas, mana yang bisa kita sikap lemah lembut, mana yang kita keras dan seterusnya. Ada tempatnya masing-masing sesuai dengan kondisi orang tersebut.